Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Martasari dari TK Nurul Sofa, CGP Angkatan 9 Kota Kudus. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melaksanakan tugas saya untuk wawancara dengan kepala sekolah, yakni Kepala Sekolah TK Muslimat Nurul Sofa, Ibu Umi Alfianti, SPD. Dalam tugas saya, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah hari ini masih diberikan Allah kesehatan sehingga selama 4 hari kita libur ya, alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita melalui sekolahan. Oke. Hari ini Bu Umi saya akan melakukan wawancara dengan jenengan selaku kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sudah siap Bu Umi? Baik, Ika, insya Allah siap. Oke, kita mulai gitu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh ini Anda sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang Anda hadapi itu seperti apa? Saya kurang lebih menjaga kepala sekolah ini sudah 10 tahun lebih ya. Jadi berbagai macam kasus yang ada di lembaga ini sangat beragam sekali ya. Baik itu yang mengenai masalah kasus dilema etika, yang mana bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus yang memang dihadapkan pada suatu kejadian yang benar, melawan yang benar, ataupun itu suatu kejujuran moral yang mana itu adalah suatu kasus yang bertentangan antara yang benar dengan yang salah. Tetapi saya di sini untuk mengidentifikasi suatu masalah tersebut ya, bahwa saya ini harus yang pertama yaitu harus memahami masing-masing dari suatu kasus terlebih dahulu ya. Apakah suatu kasus itu memang istilahnya benar-benar yang itu suatu dilema atau suatu rujukan moral itu seperti itu ya. Terus selanjutnya setelah adanya kita mengidentifikasi masalah, maka langkah yang kedua saya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, semua yang ada di warga sekolah ya. Terus yang ketiga yaitu melakukan suatu pemetaan kasus ya. Jadi kita petakan ya, kita berikan istilahnya suatu instrumen-instrumen untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang memang kita harapkan ya, sesuai dengan fakta. Jadi tidak serta-merta suatu kasus itu kita langsung memberikan keputusan secara sepihak, tapi harus kita investigasi dulu seperti itu tidak. Selanjutnya tadi seperti yang jenengan katakan, ketika ada suatu kasus dilema etika di mana benar versus benar, katakanlah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dalam kasus yang mengandung dilema etika seperti itu? Jika kita dihadapkan suatu kasus untuk dilema etika, maka kita harus mengklasifikasikan ya, istilahnya mana yang lebih mudaratnya lebih kecil ya, atau yang lebih bermanfaat lebih banyak, itulah yang nanti kita ambil untuk mengambil suatu kebijaksanaan atau kebajikan tersebut ya, kaitan dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil seperti itu ya. Berarti kemudian untuk yang selanjutnya, berarti langkah-langkah yang jenengan ambil itu seperti apa dalam penyelesaian kasus tersebut? Langkah-langkah yang saya pikirkan untuk mengenai masalah-masalah tersebut ya, yang pertama kita harus berbasis pada hasil akhir ya. Apakah nanti hasil akhir tersebut itu jika memang berhubungan dengan peserta didik, apakah itu nanti berimbas baik atau berimbas yang sebaliknya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus berbasis pada peraturan. Apakah pengambilan suatu keputusan itu nanti yang saya ambil bersama dengan koordinasi dan komunikasi pihak-pihak yang terkait itu peraturan itu yang
berbenturan apa tidak gitu loh ya. Apakah nanti malah melanggar norma-norma yang telah ada atau tidak seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah apa ini? Apakah peluang untuk istilahnya lebih meningkatkan kebaikannya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, itu seperti itu Ya, luar biasa sekali. ya. Kemudian selama ini Ya. yang jenengan anggap sebagai hal-hal yang efektif dalam mendukung Anda dalam mengambil keputusan tersebut itu apa? Ya, ya. Kalau untuk efektivitas dalam persoalan yang ada di lembaga, yang pertama yang saya lakukan adalah untuk apa yang istilahnya memperkecil pokok permasalahan yang ada ya. Jadi kita lebih mengecilkan permasalahan yang ada ya untuk mendapatkan mana yang intinya permasalahan itu di mana sebenarnya seperti itu ya. Itu yang lebih efektif ya. Sama istilahnya nanti kita memang bekerja sama dengan pihak-pihak koordinasi dengan pihak warga sekolah yang ada untuk mendapatkan suatu kebenaran, untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan saya sebagai seorang pemimpin itu tidak salah langkah dan bisa membawa manfaat yang baik untuk warga sekolah dan keharmonisan sekolah juga. Berarti di sini pelibatan warga sekolah itu sangat penting sekali. Iya. Kemudian dalam menjalankan keputusan tersebut, tantangan-tantangan apa saja yang Bu Umi hadapi selama ini? Ya, tantangan-tantangan yang saya hadapi selama ini ya, mungkin kadang saya sebagai seorang pemimpin itu dihadapkan suatu permasalahan yang mana di mana seperti dilema etika itu ya. Nah, jadi itu harus benar-benar kita berpikir secara mendalam ya, karena tidak secara sepihak saya memutuskan suatu permasalahan ya, karena itu juga akan berimbas pada kebaikan-kebaikan yang ada di lembaga ya, seperti itu. Kemudian untuk pengambilan keputusan itu adakah jadwal tertentu Bu? Ataukah mungkin langsung diputuskan saat itu juga? Ataukah ada jadwal tertentu? Atau mungkin ada prosedur-prosedur sebelumnya yang telah dilalui semacam itu? Kalau jadwal-jadwal tertentu tidak ada ya, jadi persoalan yang ada mana substansi yang atau kualitas persoalan yang lebih kita utamakan, maka itu yang harus kita tuntaskan. Jadi tidak kita menunggu jadwal ya, karena itu semua kan mempengaruhi suatu kinerja dan keharmonisan di dalam suatu lembaga ya. Nanti kalau kita tidak segera menuntaskan, jadi tidak bisa keadaan juga tidak bisa kondusif ya. Jadi ada rasa kewo ya, jika memang ada terjadi suatu dilema etika atau bukan moral yang kita hadapi seperti itu ya. Untuk selanjutnya faktor-faktor yang mempermudah atau mungkin seseorang yang bisa mempermudah selama ini dalam menjalankan sebuah keputusan yang diambil itu seperti apa? Ya. Faktor-faktor yang untuk mempermudah saya ya memang yang pertama kita harus mengadakan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik antara semua warga sekolah yang ada di situ ya, untuk mengkondusifkan keadaan lembaga. Oke, ini dari yang sudah dipaparkan tadi, mulai dari awal sampai dengan akhir tadi, untuk hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan sebuah keputusan itu seperti apa? Ya. Dari berbagai macam masalah yang sudah kita hadapi ya, semisal ada masalah di lembaga, maka hal yang dapat kita petik adalah yang pertama yaitu kita dapat mampu memahami suatu konteks permasalahan ya. Kita dapat mengambil suatu kebijaksanaan atau kebajikan itu tidak secara sepihak saya sebagai seorang kepala, tapi kita komunikasikan, kita koordinasikan dari semua warga sekolah ya, itu. Dan tentunya hikmah-hikmah yang dapat kita petik juga dengan adanya berbagai permasalahan, maka akan dapat menambah pengelolaan emosi kita sebagai seorang kepala ya. Kita juga harus memahami teori-teori sebagai pemimpin dalam mengambil suatu keputusan itu juga. Terima kasih sekali Bu Umi, banyak sekali manfaat yang hari ini saya peroleh yang
semakin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya. Semoga nantinya di TK Nur Sofa lembaganya juga semakin maju dalam pengambilan keputusan juga semakin bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida ya, dan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah TK Nur Sofa yakni Ibu Umi Alfianti SPD SPD. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh pengelola dari Muslimat Nur Sofa. Monggo Ibu untuk perkenalan. Baik, terima kasih. Nama saya Nikmatul SPD. Saya pengelola Kaki Nur Sofa, Jalan Benar, Kecamatan Bayan. Bu Nikmat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Nah, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral yang terjadi di lembaga panjenengan itu seperti apa yang jenengan lakukan? Ketika terjadi suatu dilema etika di lembaga kami itu, pertama kami mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan dasar tersebut. Contohnya dilema tentang keuangan sekolah seperti itu ya, itu kami mencari tahu dulu nih keuangan sekolah kita cek dulu keuangan sekolah seperti apa. Jika itu terjadi penyimpangan, maka kita akan telusuri itu sumbernya diberi teman-teman yang memang mengetahui apakah memang pengeluaran ini memang benar-benar dikeluarkan atau tidak, sehingga kita akan tahu mana apakah itu benar-benar terjadi penyimpangan ataupun tidak. Oke. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusannya, jika tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya mengandung nilai kebijakan, kemudian langkah jenengan itu seperti apa? Ketika dalam mengambil suatu keputusan apabila ada dua sisi yang benar-benar benar dan benar-benar sesuai, maka kita akan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Sehingga itu akan sesuai dengan lembaga kami, karena pengambilan itu kita ambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena memang tujuannya benar. Kadang kan dua-dua itu ada yang memang sesuai dengan lembaga dan ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Sehingga kami akan mengambil salah satu yang memang benar-benar lebih condong sesuai dengan karakteristik lembaga. Kemudian bisa dijelaskan secara konkret untuk langkah-langkahnya itu seperti apa? Terutama langkah-langkahnya. Dalam mengambil keputusan, langkah-langkahnya kami akan mempertimbangkan dulu nih kalau memang keduanya benar-benar sesuatu yang benar dan sesuatu yang pas untuk menyelesaikan solusi ini, kita akan mengambil latar belakang dari lembaga. Kalau latar belakang kita kan lebih ke bagaimana kita mempertimbangkan apakah secara personal pribadi tersebut itu masih bisa kita pertimbangkan. Kalau memang beliau masih bisa kita pertimbangkan dengan pertimbangan beliau mau berubah lebih baik, maka itu akan kita ambil lebih mempertimbangkan. Tetapi kalau memang sudah kita kasih beberapa kesempatan tetapi belum memperlihatkan perbaikan yang signifikan, maka kita akan mengambil keputusan yang memang itu juga baik untuk lembaga. Kemudian ketika sudah melalui rangka tersebut, menurut panjenengan hal-hal efektif yang sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan ya seperti itu, kita juga diskusi juga ya dengan teman-teman bahwa ketika kita sudah memberikan beberapa kesempatan tetapi belum dipergunakan atau bagaimana mestinya, belum digunakan secara maksimal, maka kita pun harus punya keputusan yang jelas sehingga teman-teman yang melihat itu akan mempunyai pertimbangan tersendiri. Itu akan sebagai efek juga bagi yang memang melihat apa yang pernah kita putuskan, sehingga nanti ke depannya ternyata memang benar-benar dilakukan secara maksudnya
prosesnya secara tegas. Ketika memang sudah dikasih peringatan tapi belum diindahkan, maka akan ada keputusan secara tegas. Itu biar jadi pertimbangan teman-teman supaya kedepannya bahwa perilaku kita adalah Bisa jadi semacam bahan pembelajaran semacam itu. Kemudian dalam mengambil keputusan tertentu, apakah pengambilan keputusan itu dilaksanakan secara langsung ataukah ada jadwal tertentu? Dalam artian prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Untuk prosedurnya dari sudah saya sampaikan di awal bahwa itu melalui beberapa pertimbangan dan beberapa. Yang pertama, ketika kita sudah mengetahui hal itu terjadi, maka kita akan memberikan surat peringatan. Minimal tidak secara tertulis ya, tapi secara lisan kita sampaikan kepada pihak yang bersangkutan bahwa ini sudah terjadi penyimpangan. Kalau bisa mohon untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini sudah selanjutnya tidak akan terjadi lagi. Terus selanjutnya ketika hal tersebut terjadi berulang lagi, maka kita akan tahapan keduanya, maka secara tertulis kita akan sampaikan juga terkait dengan orang-orang di sekitarnya beliaunya, sehingga kita juga mempertanyakan apakah hanya beliaunya saja yang melakukan dengan hal tersebut, ataukah ada orang lain yang ikut serta dalam keterlibatannya pada hal tersebut. Sehingga hal yang terakhir kita putuskan adalah memutuskan secara tegas apa yang harus dilakukan ketika itu tidak ada perubahan dalam intinya. Untuk keputusannya juga melibatkan rekan-rekan guru lain dalam mengambil keputusan, istilahnya ada musyawarah semacam itu. Kemudian dalam mengambil keputusan, faktor-faktor yang jenengan anggap mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Faktornya ketika tidak ada perubahan, ketika sudah ada peringatan itu tidak ada perubahan dalam perilaku, itu yang lebih mempertegas saya untuk membuat keputusan. Jadi ada faktor-faktor yang melatar belakangnya lagi ketika dia melakukan hal yang sama secara berulang. Nah, dari semuanya yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kita mengambil sebuah keputusan? Hal yang dapat kita ambil dalam membuat sebuah keputusan yaitu pertama, kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa ketika dia melakukan kesalahan, ketika itu juga kita akan membuat keputusan yang harus membuat keputusan tegas untuk dia tanpa kita memberikan kesempatan. Sedangkan ketika yang pelajaran yang kita ambil yaitu kita harus tetap memberikan kesempatan dengan beliau itu ada faktor yang melatar belakangnya dari melakukan itu, kita cari tahu dulu apa latar belakangnya. Jika memang itu bisa diubah, maka kita akan memberikan kesempatan. Tapi apabila itu sesuatu yang memang tidak bisa diubah, maka itu akan menjadi keputusan terakhir, di mana kita sudah mempertimbangkan dalam segala fase atau segala tahap, itu sudah kita pertimbangkan dari tahap 1, tahap 2, sehingga tahap terakhir pun kita memberikan keputusan. Terima kasih sekali Bunda Nikmat atas waktunya. Demikian wawancara dengan pengelola dari Cafe Muslimat Nur Sofa dengan Ibu Nikmatun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Kepala dari TK Pertiwi Karangbener 2, yaitu Ibu Endah Astuti, SPD Audit. Bu Endah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, baru hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selama ini Bu Endah sebagai kepala sekolah, bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya itu ada dilema etika atau kejukan moral? Ya, saya jawab semampunya ya Bu. Ya. Dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan etika
maupun bujukan moral. Kemudian dalam menjalankan keputusan tersebut, bagaimana Anda mengatasinya, terutama untuk kasus yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar atau katakanlah ada dilema etika moral di dalamnya. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi yang cukup tentang kepentingan tersebut. Yang kedua, mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Yang ketiga, kita bisa melibatkan pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka yang terbuka. Selanjutnya, kita memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Oke, luar biasa sekali. Kemudian langkah-langkahnya, prosedurnya itu yang biasanya Anda lakukan seperti apa? Pertama, mengenali masalah atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pendefisian tujuan. 3, mengevaluasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, implementasi solusi. Dan terakhir, evaluasi implementasi solusi. Ya, kemudian selama ini hal-hal yang dianggap efektif dengan sebagai kepala itu seperti apa? Hal-hal yang dianggap efektif ya Bu, bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dilakukan pada lingkup yang kecil maupun di lingkup yang luas. Oke. Ketika mengambil keputusan tersebut, apakah Anda melaksanakannya secara langsung ataukah ada jadwal-jadwal tertentu yang biasa Anda lakukan? Jadwal tertentu yang tidak kondisional tetapi tidak secara langsung. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saat itu Yeah. juga. Kemudian yang selanjutnya, menurut jenengan adakah faktor-faktor yang mempermudah ataukah mungkin orang lain yang bisa mempermudah Anda dalam mengambil sebuah keputusan? Ada untuk faktor komunikasi dari semua pihak. Kemudian dari awal tadi secara keseluruhan pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan atau dilema etika moral? Biasanya kami dalam pengembalian keputusan dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak. Demikian Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi saya terutama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.